Halo guys, selamat datang di Bioskop Minicorp, channelnya alur cerita film yang akan menemani kamu di saat kamu santai dan gabut. Bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ballerina from the World of John Wick tahun 2025. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka dengan suasana hangat. Seorang pria bernama Hafir tampak menari bersama putri kecilnya, Eve. Keduanya tertawa bahagia. Dari momen ini terlihat jelas betapa besar cinta Hafir terhadap putrinya itu. Ia tahu betul Eve menyukai dunia tari. Maka dengan penuh kasih, Hafir memberinya sebuah hadiah. Mainan berbentuk balerina. Tak disangka, mainan sederhana itu menjadi benda paling berharga bagi Eve. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba rumah mereka diserang pasukan tak dikenal. Setelah para penjaga rumah tewas, Hafir segera menyuruh Eve bersembunyi. Ia sendiri menghadapi para penyerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Hafir bertarung sekuat tenaga, tapi jumlah musuh tak sebanding. Ia akhirnya ditangkap. Di hadapannya muncul seorang pria yang dipanggil Kanselor. Dialah dalang dari serangan ini. Klaim pemimpin kelompok bernama Karl. Kanselor menuduh Hafir telah mengkhianati Siti. Rupanya Hafir pernah melanggar aturan berat hingga menyebabkan kematian istrinya yang ternyata adalah anggota Siti. Sebagai hukuman, Kanselor hendak mengambil Eve. Dalam permainan maut yang digelar Kanselor, Hafir dipaksa mempertaruhkan nyawa. Namun Hafir tak tinggal diam. Ia memberontak dengan segala kekuatannya dan berhasil menyingkirkan para prajurit yang mengawalnya. Melihat celah terbuka, Hafir segera membawa Eve melarikan diri. Namun di tengah pelarian, peluru menembus tubuh Hafir. Tembakan fatal yang membuatnya semakin lemah. Mereka akhirnya sampai di tempat aman, tapi kondisi Hafir semakin kritis. Dengan napas yang tersisa, Hafir meminta maaf kepada Eve karena telah menyeret putrinya ke situasi maut. Eve yang terpukul hanya bisa menatap mainan balerina pemberian sang ayah, satu-satunya peninggalan kenangan hangat mereka. Dalam suasana penuh duka, datanglah seorang pria bernama Winston. Ia adalah teman baik John Wick. Kepada Eve, Winston mengungkap bahwa Hafir dibunuh karena mencoba kabur dari sebuah pelanggaran besar. Hafir melakukannya karena ia ingin Eve bisa hidup normal. Niat yang sangat manusiawi namun dianggap pengkhianatan oleh Siti. Winston sendiri tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Eve, tapi ia bisa menawarkan satu hal, membawanya ke Ruska Roma, organisasi yang dulu menjadi keluarga Hafir. Winston mengatakan bahwa Ruska Roma mampu melindungi Eve. Eve akhirnya bersedia. Mereka pun tiba di markas Ruska Roma, yang dari luar tampak seperti gedung teater pertunjukan tari. Di sana, Eve diperkenalkan pada pemimpin organisasi, seorang wanita tangguh yang dipanggil direktor. Direktor melihat bakat dalam diri Eve, bakat menari yang diwarisi dari Hafir. Melihat itu, direktor memutuskan untuk mengadopsi Eve sebagai anggota baru keluarga Ruska Roma. 12 tahun berlalu, Eve menjalani pelatihan berat setiap hari. Ia menari sampai jari-jarinya berdarah. Namun, direktur selalu mengingatkan agar kakinya diobati segera setelah latihan. Tak hanya menari, Eve juga belajar bela diri dan menembak. Di balik latihan kerasnya itu, ada satu tujuan. Mencetak pembunuh bayaran yang bisa melindungi orang lain. Direktur akhirnya menilai bahwa Eve sudah siap. Ia diizinkan mengikuti tes terakhir. Dalam ujian itu, ia diadu dengan seorang perempuan putus asa, target yang harus dieliminasi. Mereka berlomba mengisi peluru ke dalam pistol. Meski sempat ragu, Eve akhirnya lebih cepat dan berhasil membunuh targetnya. Saat menunggu hasil tes, Eve melihat sosok yang tak asing, yaitu John Wick. Ia datang ke markas Ruska Roma untuk meminta bantuan. Baru di saat itulah Eve tahu bahwa John Wick juga pernah diasuh oleh Ruska Roma. Sebelum pergi, John sempat berbicara singkat dengannya. Tak lama kemudian, Eve mendapatkan kontak pertamanya sebagai pemburu bayaran. Misinya, melindungi seorang perempuan bernama Park dari serangan seorang penjahat bernama Il Sung.
Eve pun menyusup ke sebuah klub malam, mengamati Park dari kejauhan sambil bersiaga. Begitu Il-sung mendekat, Eve langsung bergerak dengan segala kemampuan terbaiknya. Ia melindungi Park dan berhasil menyingkirkan Il-sung serta anak buahnya. Kontrak pertama yang sukses. 2 bulan kemudian, Eve terlihat sedang membersihkan diri di toilet usai pertarungan. Di saat itu, ia menerima pesan bahwa kontrak terbarunya juga berhasil. Ia pun menerima bayaran sebesar $750.000. Namun, saat memulai perjalanan, mobil yang ia kendarai tiba-tiba ditabrak. Ternyata penabraknya adalah pembunuh bayaran. Eve kembali harus bertarung saat musuh berhasil dilumpuhkan. Eve menemukan simbol misterius di pergelangan tangan lawan. Simbol yang langsung membangkitkan ingatan akan pasukan yang menembak ayahnya dulu. Dengan potongan tangan musuh sebagai bukti, Eve kembali ke markas. Ia menunjukkan simbol tersebut kepada direktur. Direktur pun mengungkapkan identitas City. Mereka adalah kelompok pembunuh tanpa aturan. Mereka bisa membunuh siapapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Sebenarnya Haruska Roma dan City punya perjanjian tidak saling mengganggu. Namun Eve merasa sudah cukup kuat. Ia bertekad memburu City demi membalas kematian Hafir. Meski dilarang direktur, ia tetap nekat dan mulai bertindak diam-diam. Perjalanannya membawa dia ke Hotel Continental di New York. Di sana, Eve menemukan Winston. Mereka membicarakan reuni dan masa lalu. Winston tak tahu lokasi City, namun ia memperingatkan bahwa nyawa Eve bisa saja jadi taruhan jika melakukan misi ini. Meskipun begitu, Eve tetap teguh. Winston akhirnya memberikan dukungan, bahkan memberikan koin spesial. Ia juga menyarankan Eve mencari seorang anggota City bernama Daniel. Namun, Daniel kini sudah menjadi target kontrak. Hadiah untuk pembunuhnya $2 juta. Ini berarti banyak pembunuh yang mengincarnya. Tanpa gentar, Eve pergi ke Continental cabang Prokeseko, tempat Daniel berada. Dengan teknik penyusupan yang terlatih, Eve berhasil masuk ke kamar Daniel. Ternyata Daniel tidak sendiri, ia sedang bersama putrinya, Ella. Di tengah ketegangan, Daniel mengungkapkan sebuah kebenaran. Dirinya dijadikan target bukan hanya untuk dibunuh, tapi agar pelaku bisa menculik Ella. Di luar kamar, sebuah pasukan pembunuh telah siap menyerbu. Mereka dikirim oleh Carl, organisasi yang menjadi pembuat kontrak atas Daniel. Situasi semakin memanas saat mereka menaikkan nilai kontrak menjadi $4 juta. Akibatnya, para pembunuh yang menunggu di hotel mulai tak sabar dan nekat untuk menyerang. Serangan pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Eve dan Daniel bekerja sama. Mereka bertarung, bertahan, dan berusaha menyelamatkan Ella. Saat hendak berpencar, Daniel membuat janji. Jika Eve berhasil memindahkan Ella ke tempat aman, ia akan memberitahu lokasi City. Setelah melakukan rentetan yang sangat brutal, Eve akhirnya berhasil membawa Ella keluar dari hotel. Namun tak lama kemudian, nasib buruk kembali menghampiri. Pasukan City berhasil melumpuhkan Daniel dan Eve. Ella pun berhasil dicuri. Di sisi lain, Lena, anggota City, menghubungi Chancellor dan melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan Ella. Namun satu hal yang membingungkan Lena, ia tidak tahu siapa sebenarnya Eve. Di akhir komunikasi, Lena memastikan bahwa ia telah menyerahkan Eve kepada petugas keamanan hotel sesuai aturan. Kedua pembunuh yang terlibat pelanggaran langsung dieksekusi oleh petugas hotel. Sementara itu, Eve dibebaskan karena seluruh tindakannya dianggap sebagai pembelaan diri. Saat situasi mulai tenang, Eve menemui seorang pedagang senjata bernama Frank. Ia ingin tahu lokasi markas Colt, tapi Frank mengaku tidak tahu secara pasti. Sebagai gantinya, Frank mengajak Eve masuk ke ruang etalase senjata. Ia merekomendasikan senjata-senjata berat yang cocok untuk perburuan besar. Namun, belum selesai memilih, markas Frank diserang mendadak oleh pasukan City. Pertarungan meledak, Frank dan Eve berpencar demi menyelamatkan diri. Dengan granat dari gudang Frank, Eve melumpuhkan satu persatu musuh yang menyerangnya. Setelah kondisi kembali aman, Frank akhirnya mengakui bahwa ia tahu kemungkinan lokasi City, sebuah kota yang tersembunyi di dekat pegunungan. Eve pun meminta maaf karena telah menyebabkan kehancuran di tokonya. Namun tekadnya sudah bulat, ia akan mencari kota itu.
Dalam perjalanan menuju kota tersebut, Eve mendapatkan panggilan dari direktur, sang pemimpin Ruska Roma, yang memerintahkannya untuk kembali. Jika Eve tetap memaksa memburu Siti, akan ada konflik besar yang menghancurkan Ruska Roma. Namun perintah itu diabaikan. Eve terus melanjutkan misinya. Ia pun tiba di kota Haslat, tujuannya mencari informasi tentang Siti. Tapi belum sempat menggali, ia justru menghadapi warga kota yang ternyata adalah pembunuh. Dari pertarungan itu terungkap bahwa Haslov adalah kota tempat Siti bermukim. Eve akhirnya dilumpuhkan dan ditahan. Kanselor, pemimpin Siti sekaligus penguasa kota, datang menemuinya. Di hadapan Eve, Kanselor mengungkapkan satu rahasia mengejutkan. Daniel adalah anaknya dan Ella adalah cucunya. Ternyata Daniel sengaja dijadikan target agar bisa dihukum atas usahanya melarikan Ella dari Siti. Tak hanya itu, Kanselor juga menemui Lena, anggota Siti yang tadi menangkap Eve. Di momen ini, Kanselor memuncurkan satu kebenaran yang mengguncang Lena. Eve adalah adik kandungnya. Tak lama setelah itu, Eve berhasil kabur dari tahanan. Lena yang mulai tergoncang oleh kebenaran yang ia ketahui tak lagi memihak Siti. Ia melacak keberadaan Eve dan akhirnya menemukan dia di sebuah rumah. Pertemuan dua saudara kandung itu diwarnai emosi. Mereka berdebat sengit, tapi akhirnya Lena berhasil menyadarkan Eve bahwa mereka adalah kakak beradik. Ia menjelaskan bahwa Hafir, ayah mereka, meninggalkannya karena mengira Lena sudah terpengaruh ajaran radikal cult. Lena kemudian mendesak Eve untuk bergabung dengan Siti dan memulai hidup baru di Haslat, tapi Eve menolak mentah-mentah. Baginya, Siti adalah musuh yang telah membunuh Hafir. Kanselor yang mengetahui semua ini segera memerintahkan pasukannya mengeksekusi Eve dan Lena. Dalam waktu singkat, rumah tempat mereka berada dibom. Eve berhasil menghindar, tapi Lena terkena ledakan dan kondisinya sangat kritis. Dalam detik-detik terakhirnya, Lena mengungkapkan bahwa sejak kecil ia sudah dipengaruhi oleh cult. Ia bahkan diberi keyakinan bahwa Eve telah mati. Dengan amanah membara, Eve mengambil katana dan membantai semua pasukan yang menyerangnya. Menggunakan alat komunikasi milik musuh, ia mengirim pesan tegas, Kanselor akan menjadi target berikutnya. Ia akan bersumpah membalas kematian Hafir dan Lena. Setelah menerima pesan ancaman dari Eve, Kanselor langsung menghubungi direktur. Ia menuntut agar Ruska Roma segera menghentikan tindakan Eve. Kalau tidak, perjanjian damai antara Siti dan Ruska Roma akan hancur dan perang bisa pecah kapan saja. Untuk mencegah kekacauan, Kanselor dan direktur menyepakati satu hal. Ruska Roma akan mengontrak sebuah pembunuh bayaran untuk menghabisi Eve dan batas waktunya adalah tengah malam. Jika gagal, Kanselor mengancam akan menghancurkan Ruska Roma. Dan malam pun tiba, terungkap bahwa pembunuh bayaran yang dikontrak oleh direktur bukan sembarangan orang. Dia adalah John Wick. Sesuai kesepakatan, Kanselor tidak boleh ikut campur selama John melaksanakan tugasnya. Tak lama kemudian, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Eve berhadapan langsung dengan John Wick. Keduanya bertarung sengit, namun saat kesempatan membunuh datang, John malah menghentikan serangannya. Ternyata John memang sengaja tak ingin membunuh Eve. Ia ingin Eve kabur dan menyelesaikan misinya. Bahkan, diam-diam John mendukung niatnya Eve untuk membunuh Kanselor. Dengan restu langsung dari seorang John, Eve melanjutkan misinya. Satu persatu anggota Siti yang menghalangi jalannya dibasminya. Dalam satu pertempuran, Eve menemukan senjata pelontar api dengan daya serang tinggi. Dengan senjata itu, ia membakar musuh-musuhnya tanpa ampun. Namun, ujian berat menanti. Seorang prajurit tangguh dari Siti bernama Dex muncul. Ia juga membawa pelontar api dan serangan balik pun tak terhindarkan. Eve nyaris terbakar habis, tapi secara tak sengaja ia menemukan alat pemadam api. Ia melawan balik namun tetap terpojok. Tepat saat ia dalam bahaya, John Wick muncul kembali. Ia menyelamatkan Eve dengan cara meledakkan senjata api milik Dex. Membunuh prajurit itu seketika, John lalu bertempur sendirian menghabisi pasukan Siti yang menyerangnya. Setelah sebelumnya menembak seorang petugas yang mencoba melaporkan keberadaan Eve. Sementara itu, Eve terus bergerak maju. Waktu terus bergulir hingga akhirnya Eve berhasil menghentikan mobil Kanselor yang tengah melarikan diri sambil membawa Ella. Dengan posisi Kanselor yang sudah terpojok, perbincangan terakhir pun terjadi. Kanselor mencoba mempengaruhi Eve. Ia mengatakan bahwa semua tindakan Eve sia-sia. Siti akan tetap berdiri, kota Haslat akan tetap ada.
tidak akan ada perubahan. Tapi semua kata-kata itu tak berarti bagi Eve. Tanpa ragu, ia menembakkan Sailor, mengakhiri semuanya. Setelah itu, John Wick menghubungi direktur yang melaporkan bahwa meski Eve masih hidup kan Sailor sudah mati. Direktur pun merasa lega karena berarti perang besar bisa dihindari. Eve lalu mengembalikan Ella ke ayahnya, Daniel, yang saat itu tengah dirawat di Hotel Continental di New York. Untungnya kondisi Daniel sudah mulai membaik, kini ia bisa melanjutkan hidup bersama Ella. Masih di hotel yang sama, Eve memesan sebuah kamar tempat tinggal barunya. Di tengah waktu luang, ia duduk menyaksikan pertunjukan balet dari seorang penari bernama Tatiana. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Para pembunuh bayaran di seluruh dunia, termasuk Eve, menerima pesan kontak terbaru. Dan celakanya, kontrak itu menargetkan Eve sendiri. Nilai kontraknya $5 juta, setara dengan sekitar 81 miliar rupiah. Jadi, itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Ballerina from the World of John Wick yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah mengikuti alur cerita ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Tetap dukung admin dengan cara mengklik subscribe, komen, dan like ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Bro, lihat tuh temen gua udah nonton tapi kagak mau subscribe. Padahal subscribe tuh gratis. Parah banget itu. Woi, subscribe woi. Wah, monyet banget lu.